Baiklah teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalbiatu Zikri, NIM 18042175 dalam mata kuliah Etika Administrasi Negara. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang legitimasi dan korupsi. Baiklah, yang pertama kita masuk ke legitimasi. Legitimasi adalah kualitas hukum yang berbasis pada penerimaan putusan dalam peradilan. Dapat pula diartikan seberapa jauh masyarakat mau menerima dan mengakui kewenangan, keputusan, atau kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin. Dalam konteks legitimasi, maka hubungan antara pemimpin dan masyarakat yang dipimpin lebih ditentukan adalah keputusan masyarakat untuk menerima atau menolak kebijakan yang diambil oleh sang pemimpin. Selanjutnya ialah legitimasi dapat diperoleh dan berbagai cara yang dapat dikelompokkan dalam 3 kategori, yakni secara simbolis, prosedural, dan material. Sedangkan menurut Max Weber mendefinisikannya 3 sumber, yaitu memperoleh legitimasi adalah tradisional, karisma, dan legal atau rasional. Selanjutnya ialah legitimasi dapat menciptakan kestabilan politik dan perubahan sosial. Penerimaan dan pengakuan masyarakat menciptakan kestabilan pemerintahan dalam membuat berbagai keputusan dan kebijakan serta mampu dengan baik dalam mengatasi sebuah permasalahan, dibandingkan pemerintahan yang kurang atau tidak memiliki legitimasi. Pemimpin akan berupaya untuk mendapatkan dan mempertahankan legitimasi dari masyarakat. Dan sebaliknya, masyarakat memberikan pemimpin legitimasi dengan melihat apa kebijakan dan harapan yang diberikan pada masyarakat. Jadi pada intinya, legitimasi merupakan penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap kewenangan dan kekuasaan pemimpin dalam memerintah, memuat, serta melaksanakan kekuasaan politik. Poin penting lainnya adalah legitimasi seorang pemimpin akan didapatkan ketika dia sudah melaksanakan apa yang menjadi hak bagi warga negara. Selanjutnya kita masuk ke korupsi. Menurut Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Penyebab korupsi ada 4, yaitu faktor politik. Yang pertama ialah faktor politik. Politik adalah salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dilihat ketika terjadinya integritas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketika memeraih dan mempertahankan kekuasaan. Yang kedua ialah faktor hukum. Faktor hukum bisa dilihat dari aspek undang-undang dan sisi lain lemahnya penegakan hukum. Yang ketiga ialah faktor ekonomi. Salah satu penyebab korupsi, yakni terjadi korupsi, ialah faktor ekonomi. Hal ini karena pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan beliau. Yang keempat atau yang terakhir ialah faktor organisasi. Organisasi yang menjadi korban korupsi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang dan kesempatan untuk terjadinya korupsi. Apabila organisasi tidak membuka peluang sedikit pun bagi seorang untuk melakukan korupsi, maka korupsi tidak akan mungkin terjadi. Selanjutnya ialah beberapa jenis-jenis korupsi. Yang pertama ialah penyuapan. Penyuapan merupakan sebuah perbuatan kriminal yang melibatkan sejumlah pemberian kepada orang dengan sedemikian rupa sehingga terbentang dengan tugas dan tanggung jawabnya. Sesuatu yang diberikan sebagai suap tidak harus berupa uang, tapi beberapa barang berharga, suara, pengaruh seseorang dalam sebuah jabatan politik. Selanjutnya ialah penggelapan atau pemalsuan. Penggelapan merupakan suatu bentuk korupsi yang melibatkan pencucian uang, properti, atau barang berharga. Hal itu dilakukan oleh seseorang yang diberi amanat untuk menjaga dan mengurus uang, properti, atau barang tersebut. Yang selanjutnya ialah pemerasan. Pemerasan berarti penggunaan ancaman kekerasan atau penampilan informasi yang menghancurkan guna membujuk seseorang agar mau bekerja. Dalam hal ini, pemangku jabatan dapat menjadi pemeras atau korban pemerasan. Selanjutnya ialah nepotisme. Nepotisme berarti memilih keluarga atau teman dekat berdasarkan pertimbangan hubungan kekeluargaan, bahkan karena kemampuan. Kata nepotisme berasal dari kata Latin nopis yang artinya keponakan atau cucu. Selanjutnya yang terakhir ialah akibat korupsi seperti dikutip dari buku sejarah korupsi di Indonesia, yakni melumpuhkan perekonomian negara.
Akibat lain korupsi dapat menyebabkan pertamanya volume uang yang beredar, dengan demikian mempercepat deras inflasi dari mata uang rupiah. Bahkan rupiah dapat memburuk hubungan dagang dengan luar negeri. Sekian dari paparan materi dari saya, Kak Beto Zikri. Semoga teman-teman semuanya mengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.